Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, semoga saat ini senantiasa dalam kasih setia Tuhan yang menguatkan kita, memberikan semangat bagi kita dalam kita senantiasa menggumuli firman Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Hari ini saya mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Keselamatan yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa bersyukur, bersuka cita, dan layaninya. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudara yang terkasih, kita semua yakin dan percaya kita telah dibangkitkan. Dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dibangkitkan bagi Kristus dan mati untuk dosa. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, meneguhkan, memotivasi kita untuk memiliki pandangan, memiliki penglihatan yang benar. Selaku orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, hari ini kita diingatkan kembali oleh Paulus untuk melihat ke arah yang benar. Dan ke arah manakah kita harus melihat? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ini dengan jelas mengingatkan kita untuk senantiasa melihat kepada Dia yang memberikan keselamatan itu bagi kita orang berdosa. Yang pertama dikatakan Kolose 2. Yang pertama dikatakan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, melihat ke atas. Dalam Kolose 2, Paulus mengajarkan tentang orang percaya yang bersatu dengan Kristus, mati bersama Kristus, dan dikuburkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama Kristus. Maka dari itu, selaku orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah, carilah perkara yang di atas. Secara terus-menerus, bukan hanya sekali, bukan hanya musiman, tetapi secara berkesinambungan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mencari perkara yang di atas. Nilai rohani kekekalan dan keinginan Sang Juru Selamat, itulah yang kita cari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan berarti kita lari dari kenyataan hidup kita. Tapi semua harus kita laksanakan dalam terang kekekalan. Tidak fokus kepada hal-hal dunia. Tidak dikuasai oleh hal-hal duniawi yang akan sirna. Seorang profesor teolog dari Scotland, William Barclay, mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya akan lebih memikirkan untuk memberi daripada menerima, melayani daripada menguasai, mengampuni lebih daripada balas dendam. Orang Kristen akan melihat bukan seperti yang dilihat oleh manusia pada umumnya, tetapi melihat seperti yang dilihat oleh Tuhan. Setelah melihat ke atas, firman Tuhan ini memotivasi, mengingatkan kita untuk melihat lagi ke arah yang benar dengan melihat ke belakang. Dikatakan dalam ayat 3 nats firman Tuhan ini, pikirkanlah, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi. Mati bersama Kristus berarti hidup selama-lamanya telah berhenti, hilang,
diubahkan. Mungkin kita berpikir bahwa kita sudah berdosa, tapi kematian Kristus menjadi alasan bagi kita untuk percaya bahwa dosa kita telah dibayar dengan lunas, di mana kita sudah mati bersama Kristus, dan di situ pun dosa telah dimatikan juga. Yang ketiga, di dalam firman Tuhan ini dikatakan juga supaya kita melihat ke arah yang benar, melihat ke dalam atau di dalam Allah. Kita di sini secara rohani dan kita aman di dalam iman. Ia akan terus mengisi kita dengan air hidup yang kekal bersama Kristus dalam Allah, menjadi jaminan bagi kita untuk senantiasa diisi, dipenuhi secara rohani. Kemudian, di samping melihat ke atas, ke belakang, ke dalam, firman Tuhan ini juga mengingatkan dan memotivasi kita untuk melihat ke depan. Bagai uang yang diamankan di dalam brankas bank, kita bagaikan domba. Kita dengar suaranya, dia mengenal kita, dan kita mengenal dia. Dia memberi hidup kekal kepada kita, dan tidak ada seorang pun menarik kita keluar dari dia. Dan ini akan dibukakan hingga semua orang melihat dan percaya, dibangkitkan. Sehingga kita hendaknya melihat kepada dia, menetapkan pikiran dan hati kita padanya, memandang kedatangan Kristus kedua kalinya, dan dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Pandanglah dia, lihatlah kepadanya, melihat ke atas, melihat ke belakang, melihat ke dalam, maupun melihat ke depan. Tetapi semuanya itu adalah arah yang benar ketika kita melihat dan memandang bersama-sama dia dan memandang dia di dalam segala sesuatunya. Kita telah dibangkitkan, maka mari hidup di dalam Kristus itu. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah bangkit sekaligus membangkitkan kami bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.